Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa bersama kami di Gor Sibinuang Sakti, navigasi, narasi, visual, gagasan, dan inspirasi. Hari ini, hari Kamis, 1 Agustus 2024, bersama malam hari ini telah hadir di hadapan kita semuanya di Palanta Lensek Manih, Komisioner KPU Kabupaten Sijunjung, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bung Juni Wandri. Beliau di KPU Kabupaten Sijunjung menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Kemudian Bang Juni Wandri. Ya, makasih Pak Anton. Ya. Kemudian juga hadir di hadapan kita dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung juga, yaitu Bung Bayu Agung Perdana. Beliau membidangi anggota KPU, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sijunjung. Selamat malam Pak Anton. Iya. Kemudian di hari yang berbahagia ini juga hadir di hadapan kita sang muda energik. Nah, beliau penerus estafet. Beliau adalah Aldo Yendi Soal, Ketua KNPI Kabupaten Sijunjung. Nah, itulah malam hari ini kita akan berbincang-bincang, akan berdiskusi panjang lebar dengan tema dan topik yang telah kita sesuaikan pada malam hari ini. Kita malam hari ini akan mengangkat isu sukseskan Pilkada 2024. Sebagaimana yang diketahui, alek demokrasi Pilkada 2024 sudah mulai ditabuh, dan riak-riaknya juga sudah mulai terasa. Kuda-kuda pacu yang akan bertarung memasuki gelanggang perhelatan akbar Pilkada 2024 juga sudah mulai muncul. Nah, dan tentunya dalam hal ini yang akan menyelenggarakannya yaitu KPU Kabupaten Sijunjung sebagai penyelenggara Pesta Akbar Demokrasi 2024 Pilkada Pemilihan Kepala Daerah. Nah, ya untuk itu kita mencoba untuk pelan-pelan membedah, mendiskusikan, sekaligus mungkin mencari titik-titik bagaimana pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan aturan mainnya, sehingga menghasilkan pemilu badunsana yang berkualitas demi kemajuan Kabupaten Sijunjung ke depannya. Untuk tahap awal, mungkin kami mencoba bertanya dulu kepada Bang Juni Wandri. Bang Juni Wandri yaitu yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat SDM dan SDM. Nah, gitu. Bisa dijelaskan partisipasi masyarakat, apa sih partisipasi masyarakat yang diharapkan seperti apa, Bung Juni Wandri? Baik, terima kasih Pak Anton. Pertama, terima kasih ya. Okay. Kita
Tanjung sudah diundang dalam ikatan podcast pada hari ini. Podcast nanti. Memang ini satu hal yang luar biasa, apresiasi karena ini merupakan bagian apa juga sebenarnya bentuk inspirasi yang itu akan menghasilkan karya-karya terbaik yang bisa diukur dan dilihat oleh keluarga kita. Baik yang berhubungan dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau tahapan-tahapan. Kalau bagi kita di KPU sebenarnya dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih itu, bentuk pelayanan yang kita berikan sebenarnya tidak lebih dari dua hal yang mesti dan itu harus terukur. Pertama, kualitas penyelenggara pemilu, yang kedua itu kualitas peserta pemilunya. Nah, dari kualitas penyelenggara pemilu, tentu setiap tingkatan mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Tanjung, PPK, PPS, tentu harus memiliki pemahaman dan kemampuan baik memahami regulasi maupun membangun koordinasi dengan seluruh pihak yang berhubungan dengan terkait. Terkait partisipasi sebenarnya KPU itu di KPU 9 tahun 2022 tentang peningkatan partisipasi pemilih itu bisa dilaksanakan dalam dua bentuk hal. Pertama itu partisipasi dalam rangka bentuknya dalam perseorangan. Yang kedua itu bisa bentuk berbadan hukum. Nah, berbadan hukum itu bisa itu berbentuk podcast, bisa itu berbentuk kelompok, bisa itu berbentuk masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan, termasuk melibatkan pemilih-pemilih milenial seperti Bung Aldo selaku ketua KPI ini. Nah, dalam rangka peningkatan partisipasi itu tentu bagaimana kita bisa memberikan gambaran kepada masyarakat sesuai dengan pengetahuan yang oleh masyarakat itu terhadap substansi dari pemilihan kepala daerah ini. Kalau dari dahulunya, KPU itu lebih dipandang sebagai penyelenggara pemilihan yang bekerja secara teknis. Kita bekerja sesuai regulasi, sesuai tahapan, apa kebutuhan-kebutuhan yang mesti dan harus dilengkapi, baik dalam proses rekrutmen kita di tingkat internal KPU maupun nanti dalam persyaratan, baik itu syarat calon maupun syarat pencalonan yang beberapa hari ke depan itu akan kita berikan pelayanan. Nah, salah satu bentuk keinginan besar KPU itu ada tagline-nya itu kita harus menciptakan pilkada bermartabat dan adil. Nah, inilah yang menjadi quote bagi kita di KPU itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih nantinya. Kalau kita di KPU Kabupaten Tanjung kita sudah menyusun, merencanakan, tinggal mengaplikasikan terhadap kegiatan-kegiatan yang mesti dan itu harus kita lakukan. Pertama misalnya kemarin kita sudah koordinasi dengan Kacapim Kemenak, kita akan memberikan sosialisasi kepada 29 SMA, SMK, seluruh ke Kabupaten Tanjung. Karena kita di pemilu 2024 kemarin, partisipasi kita kan 80,04%. Ada 19,96%, 12%-nya itu adalah pemilih pemula yang enggan datang ke TPS. Nah, kenapa terjadi persoalan-persoalan itu? Pertama, misalnya ada hak pilih yang itu jika nanti di 27 November atau kemarin itu di 14 itu sudah memiliki hak pilih, bisa menggunakan hak pilih. Terkendala persoalan syarat yang harus dibawa ke TPS, misalnya KTP. Nah, inilah yang mesti nanti kita genjot setiap kita pergi ke sekolah-sekolah itu, mana pemilih-pemilih pemula, terutama yang kelas 12 lah ya, kelas 3, yang belum memiliki KTP akan kita ajak agar dia itu segera dan mau untuk mengurus KTP-nya jika di 27 November itu sudah pas umurnya 17 tahun. Itu yang untuk pemilih pemula.
Terus yang fokus kita itu di KPT 620, nanti kita akan berikan sosialisasi kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan, terpinggirkan, dan itu terletak di perbatasan wilayah, misalnya antara Kecamatan Kamang Baru yang berbatasan dengan Damas Raya, atau Kamang Baru yang berbatasan dengan Riau. Nah, itulah nanti kelompok-kelompok yang akan kita berikan sosialisasi dalam bentuk di outdoor dan di indoor. Yang di outdoor itu bisa nanti sosialisasinya dalam penampilan kearifan lokal daerah setempat untuk menarik perhatian masyarakat bahwasanya memang betul ada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Semenanjung ini. Kalau sudah ada rasa yang kita tanamkan kepada masyarakat terhadap penting gunanya menggunakan hak pilih, ini yang menjadi cikal bakal bisa meminimalisir praktek-praktek yang selama ini kan kita sebut apa namanya money politik dan segala macamnya itu. Jika rasa itu sudah ada oleh masyarakat, bagaimana dia menginginkan keinginannya untuk 5 tahun ke depan, walaupun tidak sekaligus atau itu bisa dihilangkan. Berarti arahnya lah ke SDM ya? Ya. Tentu kita perkuat SDM kita di KPU untuk menjadikan itu dulu. Tentu dengan metode-metode dan edukasi bentuk sosialisasi yang se-efektif dan se-edukatif mungkin. Jangan hanya sebatas pertemuan tatap muka dengan metode ceramah dan segala macamnya. Tentu inovasi ini yang perlu kita perbaharui sepanjang itu ada nanti bermanfaat dan informasi itu sampai ke tengah-tengah masyarakat. Terus yang ketiga, kita juga akan sosialisasi kepada titik-titik simpul. Kalau kita di Semenanjung ini masih ada yang namanya masyarakat kaum adat. Nah, nenek mama, gundukan doa inilah yang nanti akan kita undang untuk mensosialisasikan ini. Betul. Karena di luar konteks di luar konteks saya melihat beberapa berita nenek mama ini dengan kekentalan materialnya masih memiliki masa yang cukup banyak jika ada patron atau pasangan calon nantinya yang menghubungi titik-titik simpul ini. Tentu perlu memberikan informasi pemahaman yang luar biasa lah kepada mereka. Terus yang selanjutnya nanti kita juga akan melaksanakan sosialisasi terhadap netralitas TNI dan Polri. Tapi yang kita berikan sosialisasi itu adalah ibu-ibu Persib dan ibu-ibu Bayangkarinya. Dan banyak hal-hal lain yang nanti akan kita laksanakan ke depan. Karena saya melihat waktu yang efektif itu hanya tinggal 96 hari lagi untuk kita melaksanakan sosialisasi, walaupun rentang waktunya masih ada. Kini sedang menghitung mundur ya, sedang menghitung mundur hari H pencoblosan kita itu tanggal 27. Ya, 27 November 2024. Berarti sekarang September, Oktober, November, berarti berarti 3 bulan ya? Iya, 3 bulan lebih kurang. Tidak lama lagi ya? Lama lagi akan. Itu sudah padat tuh Pak Anton, kegiatan yang kita lakukan di KPU ini. Tapi ini bagian yang membantu kita juga di KPU dengan adanya podcast aplikasi ini. Narasi, visual, gagasan, dan inspirasi ya. Ya, kita ngopi-ngopi dulu lah Bang. Iya, boleh. Iya. Tapi kopi saya tidak ada. Iya. Orang kade ya. Pesan dulu lah kopi 4 lah. Kopi sekarang lah. Ya. 4 kare. Mungkin itu Pak Anton beberapa kegiatan yang nanti akan dilakukan oleh KPU. Nah, KPU Pak Anton juga mengajak seluruh media ini. Mengajak seluruh media itu kita per bulannya itu kita minta satu media untuk minimal 10 pemberitaan karena keterbatasan anggaran tidak rata ya. Tapi untuk per bulannya rata lah. Di samping nanti kegiatan-kegiatan seremonial KPU, iklan, pemasangan iklan atau spot iklan di media online, dan nanti beberapa pariwara. Ya, semacam akomodasi, ada akomodasi ya. Bantuan pers tentu informasi kita di zaman digital ini sangat membantu lah dengan adanya media.
Ya, bersama-sama kita sukseskan pemilu kada 2024 ini. Nah, satu lagi Bang Ton, bentuk keseriusan kita dengan pemilihan kepala daerah 2024 ini. Kita ada maskot kan, maskot KPU itu ada yang namanya Sirama dan Siracas. Sirama dan Siracas itu bagian dari buah kebanggaan kita, Lansek Mani. Yang Sirama itu artinya si junjung rancak, yang Siracas itu si junjung ramah dan cerdas. Ramah dan cerdas. Kita memberikan pelayanan yang prosedural sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada, memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada peserta pemilu dan pelayanan kepada pemilih. Karena semangat PKPU 7 itu dalam proses penyusunan daftar pemilih, sepanjang dia memiliki melengkapi persyaratan berumur 17 tahun, itu mesti dan harus terdaftar sebagai daftar pemilih. Cara mengetahuinya bisa dengan membuka di Google itu, cek DPT online, dengan memasukkan nomor NIK, itu nanti akan keluar dia terdaftar di TPS mana saja di Kabupaten Junjung ini. Mungkin itu Pak Anton. Ya, kita beralih dulu ke Bung Bayu Agung Perdana. Beliau membidangi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sijunjung. Nah, boleh dijelaskan untuk divisi ini titik beratnya ke mana dalam pelaksanaan pesta demokrasi kada ini? Baik, terima kasih Pak Anton atas waktu dan kesempatannya. Sama sekali apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap ini. Memang hal-hal seperti inilah mungkin yang bukan dalam hal melaksanakan sosialisasi ataupun dalam hal memberi boleh merokok ya Bang Nana? Iya, kita masyarakat. Baik, kalau saya itu pengawasan, memang titik berat dari divisi ini adalah terkait permasalahan hukum yang terjadi di KPU, sampai dengan internal, kemudian juga permasalahan hukum tentang hasil pemilihan umum. Nah, informasi memang dalam hal pelaksanaan pemilu kemarin di KPU Sijunjung, kita zero dalam hal melaksanakan PSU ataupun KPU yang hasil pemilihan umum. Tapi memang pasca putusan MK itu seluruh dapil yang ada di Sumatera Barat itu harus melaksanakan salah satu itu sekolah kemarin KPU Sijunjung dalam hal melaksanakan PSU. Nah, kemudian dalam hal pengawasan, memang pengawasan sifatnya lembaga KPU ini adalah lembaga yang lebih cenderung terikat dengan aturan-aturan yang jelas dan ada tahapan seperti itu juga dengan tahapan yang sudah diatur baik di dalam undang-undang maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum. Nah, dalam hal pengawasan ini memang salah satu kualitas pemilu dan dengan penyelenggara yang paham dan tahu terhadap apa yang mengarah tersebut. Oh, demikian maknanya ya. Maksudnya kode etik yang ada di Komisi Pemilihan Umum. Nah, pengejawantan itu adalah hukum ini adalah mengawasi bagaimana penyelenggara di kota Depok itu berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, berpedoman dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2015 tentang ya, dan peraturan Dewan Kehormatan nomor 2 harus dijalankan pada yang ada. Nah, ketika dalam hal perjalanan penyelenggaraan pilkada ini ditemukan dengan pada ad-hoc atau dugaan itu ada penyelewengan atau istilahnya pelanggaran yang dilaksanakan kepada ad-hoc dalam hal menjalankannya, nah maka disinilah yang berperan dalam hal penegakan di KPU Sijunjung. Nah, kemudian juga dalam kedepannya itu juga akan melaksanakan sosialisasi terkait masalah potensi permasalahan hukum yang akan kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan pada pemangku dengan lama pandai ataupun stakeholder terkait dalam hal mensosialisasikan kira-kira potensi pidana apa yang akan terjadi ketika baik stakeholder ataupun masyarakat dalam melaksanakan ini melanggar aturan atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 terkait dengan pelaksanaan pada 24 ini.
Arti sesuai dengan aturan, kemudian payung-payung hukumnya, kita artinya kita memang relnya itu kita jaga ya, relnya itu kita jaga dan jangan ada celah nanti ya, jangan ada celah nanti. Salah satu kualitas pemilu itu baik adalah salah satunya dengan kualitas penyelenggara atau badan itu sendiri melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, kemudian juga dalam hal ini kita juga mohon dukungan kepada rekan media masyarakat dalam hal ketika di lapangan ditemukan ada indikasi atau dugaan badan itu tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, maka silakan diinformasikan juga dengan KPU Provinsi. Iya, kadang-kadang kan itu, Bung. Ada diantaranya katakanlah kalau sebelumnya di pileg, beliau ada salah seorang misalnya merasa punya hak untuk dipilih kan, kemudian segala sesuatu sudah dilengkapi misalnya, tahu-tahu tidak lolos dalam pencalonan. Nah inilah selain dari PHPU ada yang namanya proses KPU. Nah, hal inilah nanti yang akan kita naungi atau permasalahan ini nanti juga akan bermuara pada sisi hukum, baik itu proses administrasi atau sengketa hasil. Nah, ini akan bermuara nanti ke hukum dan pengawasan. Karena ujung-ujungnya dalam hal pilkada atau pemilu, dalam hal penetapan juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau informasinya Pak Anton, pilkada ini memang penetapan kita itu nanti 5 hari pasca dikeluarkannya keputusan oleh MK atau DPPRK nanti oleh MK. Setelah itu baru nanti kita menetapkan siapa nanti yang bupati atau kita nanti menambahkan nih Pak. Iya, iya. Ini semakin apa ini? Kadang-kadang host ini membuat saya terpancing. Tapi itu tidak ada bahasa kadang-kadang. Kita beda aja sekarang. Ya. Kepastian hukum ya. Betul, betul. Dan kepastian hukum kepada peserta pemilu, memberikan kepastian hukum kepada peserta kepada masyarakat. Di samping prinsip penegakan hukum, kepastian hukum tentu asas keadilan dan kemanfaatan tentu menjadi bagian yang harus kita taati. Nah, setara lah dengan keseimbangan apa yang disebutkan oleh hukum tadi. Nah, tentu ya kalau persoalan kadang-kadang itu kan di luar apa? Di luar ekspektasi di ranahnya penyelenggara. Itu Banten. Ya. Nah, kita ini semakin apa ini? Semakin tertarik dan saya semakin bernafsu nih untuk membedah. Ini pilkada ini termasuk salah satu apa namanya? Kalau saya menilainya itu ini adalah akan menjadi jejak sejarah nanti. Ini akan menjadi jejak sejarah bagi generasi penerus. Tahun sekian ada proses demokrasi pilkada dan melahirkan pimpinan pasang bupati A dan B. Nah, begitu seterusnya, dan seiring waktu perkembangan daerah fisik dan non fisik, nah berawallah dari pesta demokrasi ini di pengambil kebijakannya, termasuk diantaranya pileg, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, kemudian termasuk fungsi di DPRD itu sendiri kan. Iya. Nah, kemudian ini kita beralih ke ke Bung Aldo terkait dengan pesta demokrasi kada yang sekarang sudah mulai berjalan. Nah, semangat apa semangat dari kalangan muda dalam menyikapi pilkada 2024 sekarang? Apa motivasi apa yang ada sekarang? Ya, terima kasih Pak Anton atas pertama tentu apresiasi buat telah mengundang mengisi di podcast navigasi karena ini luar biasa sekali. Nah, jarang-jarang ada di si Junjung seperti ini, dan kita patut apresiasi lah. Karena kanal seperti ini dibutuhkan
Apalagi di zaman sekarang udah 4.0 bahkan udah 5.0, transformasi teknologi ini sudah mulai menjalar ke semua lini kan. Dan terus bergerak. Bukan hanya anak muda saja, tapi sudah bapak-bapak, ibu-ibu di rumah itu sudah mengakses Facebook semua ya Bang. Iya, betul. Jadi kita terkait dengan pertanyaan Bang Anton tadi, apa sih motivasi anak muda terkait menyongsong pilkada? Iya, menghadapi pilkada ini. Tentu di kalangan anak muda kita sering bercerita, berdiskusi bersama. Semangat momentum pilkada tahun 2024 ini adalah bagi kami adalah suatu yang kita nantikan dan juga bisa terlibat langsung, bukan artian dalam rangka politik praktisnya. Tapi kita juga mulai dari tahapan mensosialisasikan, Bang, kita juga punya keinginan juga seperti itu. Makanya kita di KNPI Sijunjung punya kegiatan KNPI Gospel School. Nantinya kita juga bisa kolaborasikan bersama dengan KPU. Nanti kami juga bisa mengundang abang-abang dari komisioner KPU untuk mengisi kegiatan kami. Melaksanakan sebagian dari memberikan informasi tentang kepemudaan, khususnya organisasi pemudaan. Kita juga bisa selingkan nanti dengan tahapan pilkada. Artinya di negara demokrasi itu yang paling pentingnya adalah bagaimana SDM masyarakat tadi harus dikuatkan dulu. Iya, karena ini betul. demokrasi ini kita satu suara itu sama semuanya. Artinya suara kelas bawah dengan kelas menengah itu sama-sama satu. Artinya yang paling penting adalah kita memberikan pendidikan, memberikan pemahaman kepada masyarakat arti pentingnya nanti untuk datang di tanggal 27 November dalam rangka menentukan ya Sijunjung ke depannya mau bagaimana. Nah, itu sebenarnya dari anak muda itu kita siap berpartisipasi, siap aktif dalam rangka mensukseskan pilkada 2024 ini bersama-sama, bekerja sama dalam rangka nanti mensukseskan pilkada 2024 ini. Mungkin itu dulu, Pak. Kemudian ini kalau pemilih muda ya, itu pemilih yang semangatnya sedang segar ya. Yeah. Kalau bagi kalangan muda melihat sosok calon pemimpin itu, katakanlah bakal calon kepala daerah, terlepaslah dari si A atau si B-nya gitu kan, cenderung melihatnya itu beliau itu orang kaya, punya banyak uang. Ini calon ini jam terbang udah jauh, udah provinsi, senasional, internasional. Atau ini calon pemimpinnya tokoh masyarakat yang bisa menaungi, artinya bisa diberikan amanah. Nah, kalau dari kalangan muda cenderungnya itu melihatnya itu gimana? Dengan kawan-kawan yang sejunjung yang dibutuhkan hari ini adalah pemimpin yang bisa berpikiran muda dan maju ke depan. Bukan hanya dari segi dia orang kaya, anak pengusaha, bukan seperti itu. Cuman kita di Sejunjung perlu pemimpin yang bisa memberikan lompatan yang lebih jauh untuk Sejunjung ke depan. Karena kita di Sejunjung kita juga pernah sudah merasakan, sudah melihat sebelumnya bagaimana. Dan kita juga berharap Sejunjung ini bisa juga bersaing baik di tingkat di seluruh kabupaten kota provinsi di Sumatera Barat, apalagi di tingkat nasional. Kita juga berharapnya juga seperti itu. Makanya kita berharap yang muncul nanti di permukaan itu adalah tokoh-tokoh yang mempunyai pemikiran yang bisa tentu sejalan dengan pemuda salah satu. Berpikiran muda, kemudian dekat dengan anak muda, kemudian karena kita juga tahu di pemilu 2024 ini 50% lebih pemilihnya itu dari kalangan milenial, ada 50% lagi. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya karena juga calon pemimpin itu tidak bisa
bersinergi dengan pemuda, tidak memberikan ruang, tidak memberikan ruang bagi anak-anak muda Sijunjung yang kita juga sama tahu secara pribadinya anak-anak muda Sijunjung ini juga tidak kalah saing juga dengan pemuda-pemuda di kabupaten kota lain. Artinya ada semacam sebuah harapan kayaknya. Tentu saja. Ya, ada sebuah harapan yang pada akhirnya nanti menaungi kalangan muda ya. Jadi terlahirlah pemimpin Kabupaten Sijunjung yang menaungi kalangan muda untuk berkreasi, untuk berinovasi, termasuk untuk Memberikan ruang. ya, masuk untuk jaminan masa depan mungkin sekaligus ya. Terlahirnya lapangan-lapangan kerja atau segala macamnya. Ya, kita sambil santai-santai aja Bang. Nah, kemudian ini ada sambil apa tadi, ada teringat-teringat yang mengganjal di pikiran kan. Ini soal apa ini? Kabupaten Sijunjung itu adalah sebuah kabupaten yang memiliki 8 kecamatan, 62 nagari dengan mayoritas ekonomi masyarakatnya itu dari kalangan petani dan pekebun ya, sektor pertanian. Kemudian ditunjang oleh sektor UKM. Tapi persentasenya banyak ke petani, areal pertanian. Masyarakat Sijunjung ini adalah kalau dilihat masyarakat sosial hukum adat. Masyarakat sosial hukum adat yang notabene-nya menjunjung tinggi nilai-nilai dan falsafah yang berlaku di dalam sebuah nagari. Yang pada akhirnya mereka menjadi masyarakat yang dibalut oleh kultur yang terwariskan secara turun-temurun. Jadi berbeda dengan daerah kota, katakanlah kayak kota Sawalunto, kota Solo, yang notabene juga sudah heterogen gitu kan. Nah, saya khawatir artinya politik itu politik dikte, Mama menitipkan kepada kemenakannya, ini kalau dapat yang dipilih nanti si Anu gitu lah. Nah, tokoh-tokoh masyarakat dia ke bawah berpesan, dia berantai. Kalau untuk pilkada sekarang kalau bisa kita ke si Anu lah gitu kan. Artinya ini kan tidak berkembang. Proses demokrasi artinya mengerucut kan dengan pola komando kayak gitu. Nah, ini bagaimana KPU untuk bisa pesta demokrasi ini memang betul-betul berangkatnya itu dari hak azazi dan memang suara hati. Nah, bagaimana KPU mensiasati supaya memang betul-betul berjalan ya pesta demokrasi ini sesuai dengan hati nurani dan memang betul-betul demokratis gitu. Mungkin ke Bang Juni Wandri. Baik, Saya kalau memaparkannya itu ke saya atau ke Pak Bayu kan? Iya, ke Bang Juni Wandri dulu. Ya. Jadi seperti ini, kita di KPU melihat semangat. Ini fenomenal, Bang. Ini terjadi, Bang. Melihat semangat bagaimana menciptakan partisipasi pemilih yang meningkat itu, tentu dalam dua hal. Pertama, kalau kita di penyelenggara, tentu kita harus memahami regulasi-regulasi yang ada. Yang kedua itu bagaimana pola komunikasi dan koordinasi kita. Nah, tapi lebih dalamnya terhadap pola komunikasi inilah yang berhubungan dengan bagaimana kita cara menyampaikan sebuah pesan yang baik, yang elok, yang mudah, simpel dan dapat diterima itu bisa diterima dan dimaknai secara harfiah oleh pemilih itu bahwasanya memang betul menggunakan hak pilih di TPS itu memang murni-murni itu keinginan pemilih.
Nah, untuk menciptakan itu, karena kultur masyarakat kita bagian dari sosial masyarakat adat, hukum adat, Ya, ya. itu proses kolaborasi dengan seluruh lini yang ada, baik KPU dan jajaran, stakeholder pemerintah, peran partai politik juga untuk mencerdaskan pemilih, terus pihak-pihak UKP, LSM dan segala macamnya tentu memiliki peran untuk itu. Nah, wadah-wadah seperti inilah, seperti podcast ini, menjadi cikal bakal nantinya untuk menggugah, walaupun tidak semua lini bisa mengikuti kegiatan podcast kita pada hari ini, tapi minimal 30% masyarakat kita sudah memiliki gadget, memiliki HP Android, yang itu bisa dinikmati dalam genggaman. Nah, proses untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang lebih kental sosial hukum adatnya. Nah, itu yang program sosialisasi yang akan dijalankan oleh KPU. Mudah-mudahan dengan semangat bersama untuk memaknai satu suara itu menunjang harapan 5 tahun ke depan itu bisa tercapai. Tentu tidak setiap lini sektor itu mesti terlibat sebenarnya. Walaupun kita diamanahkan oleh undang-undang dan PKPU itu untuk bagaimana menciptakan pemilu yang demokratis, pemilu yang adil, pemilu yang bermartabat, tentu tidak lepas juga dari peran-peran pihak-pihak eksternal dan pihak yang berkepentingan terhadap hal itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika makna atau nilai terhadap hak pilih yang dimiliki itu memang betul-betul bagian kebutuhan bahan pokoknya, sama seperti orang makan, keinginan sehari-hari itu yang hanya petani atau kerjanya ke sawit dengan target sehari itu dia mampu beli beras, dengan dia dengan menggunakan hak pilih dia di TPS, dia tidak terlalu memikirkan lagi terhadap kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Dengan aspirasi dia itulah mungkin dengan calon yang dipilih itu bisa menunjang kehidupan masyarakat, harga pertanian meningkat, harga sawit meningkat. Tentu secara tidak langsung produksi dari lokasi lahannya itu mesti baik terhadap calon pemimpin yang akan dipilihnya. Nah, nilai itulah yang perlu dipersamai sebenarnya. Dan kita di KPU itu sampai hari ini masih berjibaku untuk bagaimana sosialisasi, mulai dari pembuatan bahan-bahan sosialisasi, baliho, spanduk, pamflet, poster, nanti ada juga gantungan kunci, ada juga ya pernak-pernik lainnya. Ini yang menjadi daya tarik dengan maskot kita Sirama dan secara Siracas itu, masyarakat mengetahui, oh ini loh makna dari pemilu pilkada ini. Itulah yang mesti kita laksanakan tahap bertahap. Nah, rentang waktu kita kurang lebih 4 bulan lagi, kita harus gerak cepat ya, dalam artian substansi dari pemilihan itu tercapai. Begitu Pak Anton. Ada yang ditambahkan kira-kira Bang? Oke, baik. Terkait masalah peran masyarakat adat dalam kontestasi pilkada ini memang lepas dari peran elit lokal. Nah, kita berangkat dulu dari elit. Yang dikatakan elit itu adalah kan orang yang berjumlah minoritas tapi bisa mempengaruhi kelompok mayoritas. Nah, itu dia. Kalau saya lihat perkembangan politik khususnya di Minangkabau itu sudah mulai agak geser. Karena memang tadi terbuka informasi, kemudian juga sebenarnya saya potong sedikit Bang. Maksud saya gini Bang. Misalnya di daerah A, kawasan A ada salah satu tokoh misal, di kawasan B ada salah satu tokoh. Dia seakan-akan jadi magnet gitu kan. Ini gimana tokoh ini otomatis dia bulat suara di sana. Di daerah sini punya tokoh, kemudian bulat suara di sana. Politik mendikte. Nah, gitu Bang. Memang kalau dalam politik itu kita lihat tidak terlepas dari yang nama tokoh. Iya. Memang baik itu dari kontestasi nasional sampai lokal, pasti yang akan dikejar terlebih dahulu itu adalah elit lokal atau dikatakanlah elit secara umum dalam hal untuk pendulangan suara. Nah, ini memang tergantung bagaimana nanti khususnya kaum muda menyikapi ini. Oh, berarti memang betul ya. Jadi dia memang bisa jadi magnet dan memang saya lihat karena dalam dunia politik simpul-simpul massa atau simpul-simpul masyarakat itu pasti akan dikejar oleh pihak yang akan berkontestasi dalam baik pemilu ataupun
pilkada. Tidak hanya di Sejunjung ini ada ya. Tidak, secara nasional kan kita melihat seperti itu, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh elit politik terhadap elit lokal. Nah ini tidak bisa kita pungkiri, dan itu memang menjadi salah satu modal bagi para kontestan untuk mendulang suara. Nah, sekarang pertanyaannya kan bagaimana sikap anak muda dalam hal melihat hal yang seperti ini, termasuk masyarakat luas. Masyarakat luas juga. Karena memang setiap informasi ataupun saran khususnya di Minangkabau itu oleh nenek mama bagi kemenakannya itu adalah sebuah, saya dikatakan, fatwa yang dijalankan. Betul. Tapi harapannya dalam hal pemilih pemula atau istilahnya anak-anak muda memang harus bisa dulu memfilter informasi dan istilahnya menilai kira-kira calon atau kandidat yang ditawarkan ini apakah sesuai nanti dengan keinginan atau benar-benar lahir dari individu masing-masing anak muda. Karena datanya seperti ini Bang, di pemilu kemarin kita itu di pemilih milenial itu ada di angka 55.061 orang. Kalau kita totalkan itu dari jumlah seluruh yang ada 172.882 itu ada di angka 32%. Nah itu kondisinya pemilih pemula, pemilih milenial dari tentang waktu kelahiran itu tahun 81 sampai tahun 96. Nah, kemudian dalam hal ini saya pikir ini juga menjadi semacam tantangan bagi kandidat calon untuk mempromosikan atau menjual gagasan seperti apa nanti yang bisa mewakili perasaan atau keinginan dari anak muda itu sendiri. Maka kalau seandainya pendidikan politik seperti itu dengan baik, saya pikir lambat laun dalam hal keterlibatan elit lokal atau nenek mama dalam memberikan informasi yang dikte seperti yang Bapak katakan tadi sudah mulai mungkin bisa dianalisa atau dipertimbangkan oleh para pemilih yang khususnya pemilih milenial dan masyarakat secara luas. Bagaimana? Nah, ini kan. Apa yang terkait pertama tentang fenomena yang kita sama-sama yang terasa kan? Iya, terasa kan? Iya. Terasa. Iya. Kenapa? Pertama kita tahu dulu di masyarakat Minangkabau itu sudah lama melaksanakan demokrasi istilahnya. Kita juga sering mendengar seperti itu. Jadi bagi saya ketika Bang Anton sampaikan tadi ada politik mendikte, tapi ada di satu sisi seperti ini, Bang. Ketika seorang nenek mama mengumpulkan cucu kemenakan memberikan gambaran seperti ini, ada si A, si B, si C dalam kontestasi pemilihan satu kepala daerah, kemudian dengan pertimbangan, misalkan mereka dengan musyawarah. Iya. Artinya memberikan dikte itu ketika ada yang tidak sepakat dengan kesimpulan itu atau mempunyai pilihan sendiri, dengan lalu dipaksa ke intimidasi dan hal semacam itu yang tidak betul. Tapi ketika seorang nenek mama mengumpulkan cucu kemenakannya, kaumnya, segala macam dan memberikan gambaran si A ini begini, si B ini begini, itu dengan ada pertimbangannya, ada penilaian sendiri. Kita juga punya nulur ya. Iya. Nulur juga, nalar juga ya dalam memilih hal seperti itu. Dan proses itu juga sudah lama terjadi di masyarakat adat Sumatera Barat, orang Minang biasanya kan. Cuman yang tadi yang terkait dengan data pemilih milenial yang lebih dari 50% pada pemilu 2024, mulai dari 2024 sampai nanti 2024 pilkada. Memang tantangannya adalah bagaimana calon kepala daerah atau kandidat itu bisa tentu bersosialisasi dengan anak-anak muda, bersosialisasi dan juga bisa memperjuangkan juga hak dan kepentingannya anak-anak muda, khususnya di Kota Sejunjung, dengan lapangan pekerjaan, kemudian bagaimana masa depan anak-anak muda di Kota Sejunjung ini terjamin juga nanti ke depan. Sebagai OKP ya, Induk Organisasi Kepemudaan yang menaungi pemuda-pemuda nagari. Ini betul ya. Karena berapa banyak anak-anak muda Sejunjung ini yang menjadi sarjana S1, S2 yang sampai hari ini masih belum
bisa mengakses lapangan pekerjaan gitu. Yo, sesuai dengan latar belakang ilmu ya, keahlian. Ini dan kita coba beda-beda. Ini peralatan akbar ini prosesnya, tahapannya akan terus berjalan seiring waktu. Dan saya memprediksi akan semakin panas, dan mungkin elemen-elemen yang ada di Kabupaten Sijunjung tentunya tidak akan menjadi penonton. Mereka akan mewarnai pesta demokrasi ini. Dan dalam hal ini tentunya sasaran dan klimaknya pesta demokrasi ini, Sijunjung ini harus lebih baik, harus lebih maju, harus lebih berkembang. Sijunjung harus menjadi lebih dikenal dan menjadi kabupaten yang diperhitungkan di Sumatera Barat. Nah, terakhir dari KPU, bagaimana peranan KPU untuk mencetak calon pemimpin Sijunjung itu yang betul-betul sesuai dengan harapan dari Kabupaten Sijunjung ini, yang sesuai dengan harapannya. Ini tidak hanya si A, si B ingin ikut dalam kontestasi politik, punya hak azazi untuk dipilih, tapi KPU tentu juga membaca situasi daerah dan menjembatani harapan masyarakat untuk melahirkan calon pemimpin Sijunjung ini yang betul-betul membawa Kabupaten Sijunjung ini menjadi kabupaten yang maju, kabupaten yang berlari nanti ke depannya mengejar kabupaten kota lain di Sumatera Barat. Nah, bagaimana KPU untuk mencetak calon pemimpin hebat di Sijunjung ini? Kalau untuk calon pemimpin ya, itu kan lebih lokusnya itu oleh partai politik sebenarnya. Betul. Kita di KPU itu hanya saran untuk menjalankan prosedural, menjalankan regulasi yang ada, tentu terhadap kelengkapan baik itu syarat calon, syarat pencalonan. Tentu kan ada kriteria-kriteria yang jika di undang-undang itu baik maka akan melahirkan pemimpin yang baik. Nah, kan dalam salah satu syarat calon itu nanti akan melampirkan juga visi misi misal. Nah, dari visi misi inilah nanti setelah calon itu ditetapkan, itu yang juga akan kita berikan gambaran di saat sosialisasi. Calon A visi misinya ini, calon B visi misinya ini. Oh, kita nanti akan beda apanya SDM ya? Ya, ini untuk judul lanjutan navigasi bisa juga ini. Iya, betul. Visi misi calon ini. Begitu Pak Anton, karena untuk menciptakan calon pemimpin yang baik itu di luar konteks kami lah KPU. Yang jelas KPU nanti akan melayani, ditampilkan nanti melalui ajang debat. Ajang debat. Di masa kampanye kita perencanaannya ada 2 kali debat, debat 1 dan debat 2. Nah, di momen itulah nanti masyarakat bisa melihat, menilai, mengukur sejauh mana visi misi yang ditawarkan yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Sijunjung ini. Apa skala prioritasnya, apa yang lebih menjadi faktor keunggulan, faktor penunjang. Dan minimal ada simbol-simbol yang menjadi daya tarik. Misalnya di kota Solo, kota Serambi Madinah misalnya. Nah, Padang kayak kota Bukit Tinggi, kota wisata. Kota wisata. Nah, ini jargon-jargon inilah yang minimal itu yang bisa lah ditawarkan oleh nanti pasangan calon ini. Oke. Sebelumnya ada enggak semacam simpulan dari KPU untuk masyarakat Kabupaten Sijunjung? Nanti langsung closing statement ya? Ya, ada pesannya apa yang mau disampaikan untuk Kabupaten Sijunjung, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Sijunjung nantinya itu terjawablah nantinya. Ya, kalau kita di Kabupaten Sijunjung itu seperti yang kita sampaikan dari awal, bahwasanya tentu yang diuji jika dalam pemilihan hari ini tak lebih 2 hal. Pertama, kualitas kita penyelenggara pemilu. Yang kedua itu kualitas peserta pemilu. Tentu termasuk partai-partai pengusung yang menampilkan calon yang dijual visi misinya seperti ini.
kalau kita di KPU tentu bagaimana seluruh masyarakat itu mengetahui visi misi calon, ada nilai yang bisa diambil sehingga ada ketertarikan masyarakat itu datang ke TPS. Nah, karena hari pemungutan itu di 27 November nantinya, tentu harapan kita gunakan hak pilih kita datang ke TPS karena satu suara menentukan 5 tahun nasib kita ke depannya. Mungkin itu Pak Anton. Oh, termasuk untuk apa pesan-pesannya karena pesta demokrasi ini sedang berjalan dan mulai panas. Nah, apa seharusnya masyarakat ini harus bagaimana? Apakah apa namanya? Ini ada serangan-serangan gitu kan? Nah, harus ada aturan-aturan segala macamnya yang harus diikuti gitu. Iya, tentu ada. Kalau kita di KPU, kita bekerja secara prosedural, secara teknis penyelenggaraan, tentu aturan-aturannya ada. Tapi kan belum tentu seluruh lapisan masyarakat itu mengetahui aturan-aturan itu. Nah, salah satu bentuk untuk mengetahui nantinya oleh masyarakat itu, nah salah satu sosialisasi itu, seperti yang disampaikan tadi ada namanya, yang Pak Tun sampaikan, yang penekanan tadi itu, ada seperti magnet. Nah, makanya kita mengundang nanti, salah satu bentuk sosialisasi itu mengundang nenek mama ini sebagai simbol yang merupakan titik simpul berbagai macam suara yang ada di kaum-kaumnya itu. Inilah yang kita berikan nilai-nilai proses demokrasi yang baik itu, harapan-harapan dalam pemilihan itu seperti apa. Nah itu. Nah, sehingga ketika itu sudah ada nilainya muncul, ada ketertarikan datang ke TPS menggunakan hak pilih. Itu Pak Anton. Betul. Ya. Berarti ada membawa sebuah harapan, harapannya itu ya datang ke TPS dan dicoblos ya. Iya. Ya, sedikit tambahan mungkin Pak. Iya. Terkait siapapun nanti calon yang akan muncul. Iya. Dan itu adalah putra putri. Sekarang kan masih bakal calon ya. Ya. Bakal calon yang terbaik jabatannya adalah itu adalah putra putri terbaik yang ada di. Nah, dalam hal mungkin perbedaan suara itu biasa, tapi dalam hal persatuan dan kesatuan kita selaku masyarakat yang harus tetap kita jaga. Nah, jangan sampai seperti kejadian kan ada yang suami dengan istrinya asing enak karena berbeda pilihan. Memang istilahnya berbeda pilihan itu boleh, tetapi jangan sampai artinya akan memicu perbedaan kita di dunia. Nah, ini juga terkait masyarakat dalam hal mungkin ketentuan pidana yang ada di Undang-Undang 10 tahun 2006 tersebut ada sekitar 25 pasal sisipan perubahan yang kemungkinan besar bisa menjerat kita semua, apakah itu penyelenggara, masyarakat, stakeholder terkait. Nah, ini mungkin juga akan kita lakukan semacam sosialisasi kepada pemangku kepentingan masyarakat agar nanti bagaimana perjalanan pilkada ini tetap berkualitas dan melahirkan pemimpin yang bisa memimpin kita semua. Ya, dari KNPI pesan-pesannya untuk kalangan muda. Ya, bagi kami pribadi ataupun resident tentu melihat pilkada ini tentu dengan melihat tentu salah satunya adalah track record dari masing-masing yang akan muncul nanti kan. Kita rasakan, kita melihat ketokohannya seperti apa, kemudian mereka interaksinya dengan anak muda seperti apa, kemudian pendekatan dengan anak muda juga seperti apa, kemudian bisa berkolaborasi bersama dalam rangka memberikan ruang-ruang tadi bagi anak-anak muda di Potensi Junjung. Karena selain dengan track record, kita juga bisa melihat juga bagaimana nanti ke depannya pemimpin-pemimpin yang hadir di Potensi Junjung merasakan penting misalnya dengan bersama-sama dengan pemuda dalam rangka membangun Potensi Junjung ke depannya. Tentu hal-hal yang Pak Anton sebutkan tadi seperti dia sudah mulai panas kan, sudah mulai panas, kemudian masyarakat tidak gampang termakan dengan berita-berita hoax. Iya, betul. Dengan bisa berkelahi di media sosial segala macam kan, kita juga berharap seperti itu di Sijunjung tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Ini pilkada yang kita nantikan, bagaimana kita bisa menentukan nasib Sijunjung 5 tahun ke depannya, tentu dengan penilaian yang sesuai nulur tadi kan. Ya, mudah-mudahan pesta demokrasi akbar pemilu kada di Kabupaten Sijunjung berjalan dengan aman, tertib dan lancar, tanpa meninggalkan
masalah-masalah yang pada akhirnya nanti menyulut perpecahan dan apa segala macam, sehingga pada selesai pilkada semua saling berangkulan dan terlahirlah pemilu kada serentak Badung Sanak. Nah, mungkin di malam hari ini itu dulu yang bisa kita sampaikan dalam bincang-bincang kopi malam. Kopi malam di Gor Sibinuang Sakti. Navigasi itu narasi, visual, gagasan dan inspirasi. Ini hanyalah semacam palanta yang diberi nama Palantalan Sek Mani. Palantalan Sek Mani itu palantanya tempat membedah segala sesuatunya. Dalam hal ini kita membedah khusus untuk pilkada malam hari ini. Nah, untuk di sesi-sesi berikutnya nantikan juga dan tunggu di sesi selanjutnya dengan topik dan tema yang berbeda pula nantinya. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi ke depan. Saya Yudisef Androni selaku host, kemudian dari KPU Bang Juni Wandri, kemudian Bang Bayu Agung Perdana, kemudian Ketua KNPI Aldo Yendi Coal ya. Namanya Coal. Nah, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.